materi lead generation sama digital sales. Plus yang kemarin saya sudah sampaikan di grup untuk mencoba langsung penggunaan iklan yang berbayar. Kalau dari kemarin kan kita mencoba menggunakan iklan tidak berbayar. Sekedar sedikit sharing aja. Selama kita mengadakan workshop ini selama Ramadan ini, kita ada kurang lebih 2.500-an member. Jadi itu semua dengan tanpa akun berbayar, hanya dengan kolaborasi dan sebagainya. Nah, ini apakah ini bagian dari, kalau dalam bahasa digital marketing adalah misalnya kayak workshop, webinar kayak gitu-gitu, apakah menjadi bagian dari lead generation gitu ya? Nah, mungkin itu bisa di nanti kupas bareng-bareng. Case, kita punya case selama Ramadan ini juga mungkin nanti bisa dikupas sama-sama. Ini teman-teman, monggo Mas Dota bisa dimulai. Kalau nanti suaranya atau koneksinya agak berut-berut, boleh dimatikan videonya, nggak apa-apa. Terima kasih, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Mas Dota. Mungkin bisa lebih semangat lagi. Kecuali kalau lapar kan? Ya udah mulai akhir ini biasanya kan kuota tinggal tipis, ya kan? Kuota menipis, terus ya salah air jelang-jelang lebaran. Kami itu dompet menebal ya Mas Dota ya. Seperti harusnya gitu harusnya. Oke, lanjut. Seperti yang sudah dijadwalkan, hari ini kita akan membahas tentang lead generation and digital sales. Nah, untuk yang belum tahu bahwa lead generation ini maksudnya adalah serangkaian akhir dari proses selama ini kita melakukan aktivitas digital. Kalau yang sudah ikut dari awal, kita sudah melalui beberapa tahap yang pada akhirnya akan mencapai ke lead generation. Lead ini maksudnya kasarnya, bahasa simpelnya orang yang minat dengan apa yang sudah kita pernah bagikan. Minat ini belum tentu mau beli ya, artinya masih ada proses lagi kalau kemudian akan berakhir pada sales. Tapi yang paling utama dari aktivitas digital adalah pembentukan sebuah lead. Karena tidak mungkin akan terjadi sales kalau kemudian lead-nya lemah, proses generate lead-nya lemah. Yang terjadi adalah itu kemarin di grup ada istilah boncos. Boncos itu maksudnya jumlah iklan tidak sesuai dengan jumlah sales yang dihasilkan. Walaupun sebetulnya ketika kita melakukan aktivitas digital, goal atau tujuan akhirnya nggak harus berupa sales. Kadang berupa awareness, kadang berupa pembentukan branding, macam-macam. Dan sales ini salah satu dari fungsi dari digital marketing aja. Jadi pada akhirnya memang jadi sales, tapi sebelumnya memang ada beberapa tahap. Dan jangan salah, ini nggak harus sales yang saya maksud bukan berarti penjualan ya. Tapi mungkin misalnya kalau digital marketing digunakan dalam hal politik, maka sales yang dimaksud adalah tentu perolehan suara yang didapat. Kemudian untuk personal branding, kira-kira salesnya apa sih, kan bukan berarti harus penjualan, mungkin image-nya naik, mereka dia semakin dikenal dan segala macam, atau mungkin dapat kontrak kalau misalnya dia artis, terus dia dapat tawaran iklan segala macam. Nah, saya sedikit flashback lagi ke belakang mengenai apa yang sudah kita pelajari atau sudah kita bahas bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, bahwa kita saat ini sudah melalui banyak tahap. Tapi jangan lupa, poin penting dari aktivitas digital ini adalah seperti ini teman-teman. Nah, di awal kenapa saya menyebutkan strategi digital, karena ini akan berpengaruh ke langkah-langkah selanjutnya. Banyak kali pelaku digital marketing bingung. Setelah beberapa tahap dia bingung, aku harus ngapain, aku mau ngapain sekarang.
belum laku daganganku, kok aku belum terkenal juga, kok jumlah followerku nggak naik-naik. Karena dari awal bisa jadi ada keliru dalam sistem strateginya tuh. Dan untuk teman-teman tahu juga, strategi ini juga bisa berubah, artinya nggak harus berpaku ke dalam satu bentuk strategi di awal. Tapi tetap harus direvisi juga, setiap periode kita revisi lagi, apakah strategi ini masih relevan dengan yang kejadian sekarang. Contohnya kayak sekarang kita sedang menghadapi pandemi. Mungkin di awal strategi kita nggak tahu kan kejadian seperti ini. Strategi kita adalah pasti akan panen bagi beberapa bisnis, kan. Tapi ternyata kejadian pandemi seperti ini otomatis kan berubah strateginya. Tapi biar nggak belajar terlalu jauh, kita memang harus punya strategi, teman-teman. Yang pertama, tujuan besarnya itu apa? Kita melakukan aktivitas di jalan mau ngapain dulu. Jadi jangan sampai tujuan besarnya kita nggak dapat. Kemudian kita breakdown lagi menjadi beberapa lini strategi awareness, strategi pengenalan, kemudian strategi penjualannya, strategi brandingnya, dan segala macam. Kemudian dari strategi ini kita akan membuat beberapa goal. Misalnya strategi awareness, kira-kira sampai sejauh mana produk kita dikenal. Ini baru proses kenal dulu sebelum nanti ada proses penjualan dan segala macam. Kemudian ada kebutuhan persepsi. Kira-kira persepsi apa yang masyarakat terima terkait apa yang sudah pernah kita upload ke Instagram, publish di Facebook atau tweet. Kira-kira dari banyaknya konten-konten yang udah pernah kita sebar, persepsi apa yang kemudian kita dapat. Itu juga penting untuk kita setting di awal, jangan sampai keliru. Dan pada akhirnya proses monetasi atau proses penjualan juga akan mengikuti mengikuti dari strategi digital, kemudian kita breakdown menjadi lini strategi, yang akhirnya kemudian fokus menjadi campaign-campaign yang akan kita kerjakan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Sekarang ini marketing funnel. Untuk yang belum tahu, marketing funnel ini adalah funnel itu corong ya, bentuknya seperti corong. Dia tadinya melebar, kemudian semakin ke tahap selanjutnya dia akan semakin mengecil sampai pada akhirnya dia akan menjadi satu bagian kecil. Jadi setiap proses-proses ini juga akan menghasilkan kayak disaring gitu ya. Tiap proses dari aktivitas ini dia akan memproses calon-calon pembeli kita. Oke, yang pertama brand awareness. Nah, tadi sudah saya sampaikan brand awareness ini proses permulaan. Jadi proses permulaan dari proses panjang marketing. Ini jangkauannya masih luas, informasi juga masih umum, masih terlalu lebar, belum sampai PDKT lah ya istilahnya. Baru yang penting eksis. Yang penting kenal dulu, yang penting tahu dulu deh. Mungkin belum kenal deh, yang penting tahu dulu. Karena gimana kita mau gimana kita mau beli kalau kita belum kenal. Gimana kita mau berhasil menjual satu barang kalau barang kita juga belum diketahui oleh orang banyak. Nah, proses brand awareness ini yang jadi kunci awal atau memegang peranan penting dari proses akhir. Jadi awal ini sangat penting, teman-teman. Kenapa tadi saya disampaikan di awal ada tentang strategi digital, karena ini menyangkut apa yang akan kita dapat pada akhir nanti, atau seberapa banyak yang kita peroleh pada akhir proses marketing ini. Dan banyak sekali yang bisa dikerjakan di brand awareness awal ini, proses kenalan ini. Dan jangan sampai di awal kita udah tahu langsung jualan. Maksudnya jangan sampai di depan kita langsung frontal, kita mau jualan nih. Akan resisten ya. Mungkin sama kalau misalnya kita lagi di mall gitu kan, terus tahu ditodong, Pak mau beli ini enggak, kan kesannya kayak siapa sih, kenal aja enggak, atau langsung ditodong. Itu juga berlaku ada aktivitas digital. Jangan sampai kesan pertama kita, impresi pertama kita adalah jualan. Tadi di awal Mas Abdullah sempat menyebutkan
apakah webinar ini salah satu bentuk dari brand awareness? Yes, betul, benar banget. Brand awareness ini adalah webinar ini salah satu bentuk brand awareness. Semua orang boleh join, semua orang boleh boleh ikut gabung, dan materi yang disampaikan juga random. Artinya belum fokus ke dalam satu fokus materi itu. Yang untuk yang belum tahu, praktis ini juga selain materi digital marketing, praktis juga punya banyak materi lainnya. Proses ini juga nantinya akan menyeleksi ke tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah proses interest. Nah, proses ini di mana hasil dari brand awareness yang kita kerjakan kemudian diolah lebih lanjut menjadi sebuah saringan yang akan kita akan mendapatkan sebuah lead. Lead ini artinya orang yang sudah tertarik, yang sudah minat, yang pernah komen, yang pernah like, yang pernah join. Contohnya kayak webinar ini ya. Tadinya webinar disebar pakai poster, kemudian pakai banner, disebar di grup-grup. Kemudian teman-teman yang join sekarang ini sekarang adalah mereka atau yang sudah melalui proses interest. Proses interest ini tergantung dari brand awareness tadi kita di awal. Kita membentuk persepsi kita untuk seperti apa, teman-teman. Artinya, jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Lead yang akan kita peroleh, jangan sampai lead yang kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Tapi nggak masalah juga, karena proses awal tadi saya sebutkan, lead ini bukan berarti kita langsung akan menjual, tapi yang penting join dulu, mau dulu, karena proses interest ini kita akan banyak mendapat input. Kurangnya kita apa sih? Kelebihan kita apa sih? Masukan atau kritik dari teman-teman yang sudah jadi lead ini apa? Ini yang kemudian akan menjadi poin penting ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses konsiderasi. Setelah teman-teman join, setelah teman-teman bergabung, pada akhirnya nanti akan ketemu sebuah proses konsiderasi atau proses menimbang. Apakah dia akan beli, apakah dia akan kemudian ikut kelas praksis yang berbayar, atau kemudian dia melakukan kalau politik, apakah dia akan milih calon yang kita tawarkan atau partai yang kita tawarkan atau calon kepala daerah yang kita tawarkan atau macam-macam. Dia akan membandingkan. Kalau misalnya marketplace misalnya, dia akan membandingkan produk yang sama dengan toko yang berbeda, apakah sama dari penjualannya, harganya, kemudian jangan lupa after sales-nya. Kira-kira ada garansi apa kalau saya beli di tempat kita tuh loh. Kira-kira manfaat apa? Manfaat yang selain produk yang diterima. Misalnya manfaat, nanti kalau beli di kita nanti ada sebuah servis tambahan, maksudnya ada boleh garansi misalnya kalau dijual produk. Nanti kita masing-masing step ini kita kasih contoh satu-satu ya. Jadi biar teman-teman juga paham. Nah, awal kita harus teori dulu, biar tahu dulu konsep awalnya. Yang kedua, yang keempat proses closing. Nah, setelah dia menimbang, kemudian membanding-bandingkan mulai dari harga segala macam tadi, yang keempat ada proses closing. Nah, closing ini penting. Disinilah semangat kita sebagai marketing, sebagai marketer, sebagai pelaku digital marketing ini akan naik. Seberapa banyak yang dapat kita peroleh. Closing ini maksudnya mungkin berupa sales, kemudian berupa hak suara yang digunakan, kemudian lagi ada tawaran kontrak sebagainya. Artinya proses-proses yang tadi kita lalui ini akan menghasilkan seberapa banyak closing atau seberapa besar jumlah closing. Di sini pembeli atau pembeli memutuskan untuk membeli atau membeli produk yang kita tawarkan. Nah, untuk proses-proses ini, kemudian yang akhir adalah proses loyal. Setelah dia beli produk kita, pilihannya ada dua, kecewa atau beli lagi. Kecewa artinya dia akan beralih ke produk lain. Dan untuk yang masih loyal, tentu dia akan membeli produk kita lagi.
sebenarnya ini juga ada proses lagi, tapi nggak semua, tidak semua berlaku sama. Artinya proses loyal ini nanti ada pembeli yang balik lagi, kemudian dia juga akan mulai memberi testimoni, memberi referensi atau saran kepada orang lain. Aku beli HP di toko ini bagus loh after sales-nya, atau aku beli produk ini bagus loh ininya, kualitasnya. Orang-orang yang seperti ini kita kategorikan sebagai pembeli yang loyal. Selain dia akan membeli lagi, dia juga memberikan melakukan pembelian melalui jasa atau produk kita atau toko kita. Nah, bisa jadi customer yang loyal ini juga akan menjadi agen kita, agen reseller. Dia kulaan di kita, kemudian dia jual lagi, dia beli barang di kita dalam jumlah banyak, kemudian dijual lagi, seperti itu. Untuk itu masing-masing tahap marketing funnel ini teman-teman harus punya strateginya. Kira-kira brand awareness-nya aku mau ngapain, setelah interest-nya juga nanti mau ngapain, sampai pada akhirnya loyal ini biar si pembeli kita atau customer kita juga bisa menjadi reseller. Kira-kira program apa atau campaign apa yang harus saya berikan ke dia tuh. Mungkin misalnya berupa bagi hasil, terus nanti bisa berupa diskon khusus kalau beli 2 gratis 1, seperti itu. Jadi mereka akan meningkatkan jumlah penjualan lagi. Di beberapa perusahaan atau klien yang saya tangani, ada beberapa hal yang kemudian menjadi penting ketika customer yang loyal, dia akan kita kelola sedemikian rupa agar meningkat menjadi reseller. Kita harus punya program-program lagi, teman-teman. Mungkin pernah dengar istilah ini ya, kayak poin gitu ya. Kalau misalnya kita beli belanja atau di supermarket itu dapat poin gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk cara program bagaimana customer itu menjadi loyal. Poin ini akan dikonversi kemudian menjadi misalnya voucher penjualan. Nah, akhirnya kemudian voucher ini, poin-poin ini akan ditukar ke dalam voucher yang kemudian ya akan beli lagi ke tempat kita. Jadi muter-muter juga nanti pada akhirnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita akan diskusi terkait marketing funnel ini, nanti teman-teman bisa juga sharing. Saya sudah melakukan ini, Mas. Kira-kira apa lagi yang kurang? Kira-kira apa lagi yang kemudian perlu ditambahkan? Jangan sampai nanti berhenti di satu proses. Ada yang menarik di sini, teman-teman, bahwa kita juga bisa saling berbagi funnel, saling berbagi step-step ini itu. Artinya step ini juga, tahap-tahap ini juga belum tidak harus dikerjakan oleh satu perusahaan saja atau satu produk saja. Misalnya kayak gabungan promosi. Misalnya kalau kita sering lihat tuh antara satu buah produk, kemudian ada produk lain, dia akan saling kolaborasi. Kalau beli di saya jumlah sekian, maka akan dapat diskon di produk lain tuh loh. Seperti itu. Misalnya gini, ada toko, ada sekolah gitu, ada sekolah TK misalnya. Kita bersama dengan dia TK. Setiap siswa boleh mendapatkan diskon atau potongan harga untuk ikut kelas membuat games kursus saya tuh. Artinya akan kolaborasi, promonya kolaborasi. Ini berarti kita sudah masuk ke tahap loyalitas. Artinya untuk proses sekolahnya kita masuk loyalitas, tapi untuk di perusahaan kita masuk ke dalam tahap interest. Artinya mau atau enggaknya langsung bisa ketahuan. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Mungkin agak susah juga kita
Kalau masih teori ya, tapi nanti kalau misalnya sudah mulai dijelaskan satu-satu, kira-kira contoh-contoh contoh-contoh dari jenis-jenis marketing funnel ini kita bisa ketahuan sih, bisa lebih ini lagi lah, bisa lebih jelas lagi kira-kira saya sudah sampai mana sih prosesnya, atau kurang apa sih prosesnya, atau saya udah gini mas, ini proses yang mana ya, nanti kita akan lebih lanjut soal itu. Um, ada beberapa ini lagi sih, slide lagi, saya selesaikan dulu aja deh biar nanti juga enak ininya. Next, setelah marketing funnel ini kita masuk ke detail sebenarnya. Tadi di awal saya sempat menyebutkan kalau brand awareness ini penting. Kenapa penting? Ini saya tampilkan. Nah, ini 5 poin penting dalam brand awareness. Yang pertama digital platform. Nah ini penting. Kemarin saya sempat menyebutkan website ini penting ke dalam sebuah proses brand awareness, karena di sini akan terjadi banyak step. Maksudnya dalam website ke 5 tahap marketing funnel ini bisa didapat dalam sebuah website, teman-teman. Artinya mulai dari brand awareness, interest, sampai kemudian sampai loyal, itu bisa diperoleh dalam sebuah website. Nah, ini yang kelebihan website daripada sosial media. Sosial media kan selalu update ya, apalagi kalau sampai kayak setiap hari posting mungkin sekitar 10 sampai 20 upload misalnya, kan ada kayak gitu kan. Nah, ini proses tracking informasinya agak susah. Mungkin ada pakai highlight sih, tapi highlight kan tidak selengkap website. Dia tidak bisa membuat persepsi yang lebih kuat karena highlight kan terbatas, mulai dari sisi jumlah dan sebagainya. Nah, yang kedua digital content. Di awal tadi saya sebutkan bahwa proses awareness ini semua informasi kita berikan, artinya tidak selalu melulu mengenai produk kita, nggak melulu tentang produk knowledge, tapi manfaat dari manfaat dari produk kita secara umum. Misalnya saya jual madu deh. Saya bisa jual madu merek ABC gitu kan. Nah, di awal kita nggak langsung ngomong, oh ini loh madu ABC ini khasiatnya ini, madu ABC ini bagus buat ini. Enggak. Tapi justru kita menggunakan madu ini baik untuk ini. Jadi madu secara umum. Madu secara Madu secara luas. Madu ini manfaatnya apa? Fungsinya untuk apa dan segala macam. Dan kalau misalnya kita jual elektronik, misalnya kita jual laptop, kita nggak ngomong laptop Dell atau Acer secara khusus, tapi ngomong manfaat laptop sekarang itu apa yang secara umum. Karena kita di awal proses kenalan dulu kan, nggak mungkin langsung narsis di awal kan. Nah, proses digital content ini kita akan kemas lagi menjadi sebuah digital campaign. Ini mungkin seperti yang tadi disampaikan sama Mas Dul di awal, ini proses natural atau proses generik yang natural. Artinya kita upload di sosmed, kemudian upload di WA group, jadi start di blog atau website dan sebagainya. Ini proses digital campaign sederhana yang kemudian hasilnya juga bisa maksimal. Tapi jangan salah, digital campaign juga akan rumit kalau misalnya kita membuat satu konsep. Kayak kemarin waktu teman-teman contohnya? Es krim. Ada sebuah es krim yang jadul, kemudian viral, rame, akhirnya dia produksi lagi es krimnya. Nah, ini salah satu bentuk digital campaign. Secara nggak sadar kita dibawa sebuah campaign digital yang sebenarnya sederhana sih. Kita diingatkan lagi tentang dulu pas zaman dulu ada sebuah es krim yang mewah, kemudian berhenti produksi, terus kemudian seolah-olah rame di sosmed, kemudian dia produksi ulang lagi dan hasilnya juga lumayan sih kalau menurut saya. Nah, ini contoh-contoh bentuk digital campaign. Kemudian ada lagi lain yang sederhana, ini misalnya giveaway. Nah, teman-teman juga kadang
perlu juga kita bikin giveaway, bikin kuis di Instagramnya, bikin kuis di Facebooknya. Siapa yang mau produk kita gratis, silakan komen di bawah atau silakan share postingan kita, screenshot postingan kita jadiin status WA, macam-macam. Artinya proses sampai kemudian jadi viral ini masih berupa natural tanpa butuh bantuan iklan. Iklan ini maksudnya iklan ini ya, iklan bawaan dari sosmed. Nah, karena itu masuk ke push information. Push information ini beda dengan proses digital campaign, teman-teman. Karena informasi kita dipaksa untuk melihat. Misalnya kalau kita buka apa ya, Detik atau Kompas gitu, selama beberapa detik kita tetap distract kan, terganggu, ini apa sih, ada iklan, terus YouTube misalnya, tentu ada iklan. Nah, ini satu bentuk push information. Itu kenapa iklan berbayar juga penting. Jadi jangan sampai kita cuma mengandalkan natural, boleh sih natural, tapi sesekali kita butuh iklan, karena iklan ini kita bisa spesifik, kita bisa target ke orang-orang tertentu. Dan jangan takut dengan berapa jumlah iklan yang kita keluarkan, karena kalau di rumus biaya produk, harusnya iklan juga nanti muncul di situ tuh loh. Jadi harga jual dari sebuah produk atau jasa yang kita tahu kan harusnya ada include di situ. Jadi beban iklan nanti nggak terlalu besar kalau misalnya masuk ke dalam produk ini. Ya, yang kelima, reaction. Reaksi-reaksi yang kita sebar melalui awareness ini kemudian akan berimbas kepada jumlah lead atau seberapa kualitas lead yang bisa kita peroleh. Jadi kesimpulannya adalah 5 komponen ini, 5 poin ini sangat penting di awal proses marketing funnel. Karena 5 ini yang akan menentukan seberapa banyak jumlah closing kita, seberapa banyak loyal customer kita, seberapa banyak lead yang bisa kita hasilkan. Agak bosan sih memang, tapi nanti kita diskusi lagi contoh-contoh realnya. Mungkin teman-teman sudah pernah jalanin ini, nanti juga bisa berbagi. Nggak usah malu lah. Kita kan ini udah di terakhir loh, jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk bisa saling bertukar informasi. Oke, next-nya. Nah, ini media awareness itu maksudnya gini. Tadi di media awareness saya sebutkan ada digital platform apa yang kita pakai. Ini contoh yang saya screen di sini adalah mengenai sosial media. Ini adalah bentuk tangkapan layar dari yang Facebook. Nah, Facebook kan juga satu perusahaan dengan Instagram dan WhatsApp. Jadi, menurut saya yang sekarang paling efektif sosial media adalah Facebook dan Instagram. Nah, di sini di screen ini kita bisa lihat ternyata Instagram DM inbox juga masuk ke dalam Facebook page. Nah, ini kenapa semalam saya minta teman-teman membuat Facebook page, karena dengan satu platform ini kita juga bisa tahu interaksi apa yang kita peroleh di dalam Instagram kita. Ini ada juga komentar-komentar yang masuk. Jadi tanpa harus scroll satu-satu kan, cari kontennya. Kemarin ada yang komen nggak ya, ada yang nanya nggak ya. Cukup dengan memantau ini, teman-teman bisa melihat ada nggak sih yang like, ada nggak sih yang komen, atau ada nggak sih yang nanya tentang produk-produk saya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini bahasa sederhananya sih, ya, lead generation ini adalah proses dari pembentukan kolam kalau kata saya. Kolam-kolam ini yang kemudian kita akan menempatkan karakteristik dari masing-masing lead. Nah, contoh di awal
Kalau teman-teman lihat ada warna yang agak gelap dan warna agak putih ini kan. Pertama, visitor website. Semua visitor website kita anggap dia kayak misalnya orang lewat lah ya, tapi kenal kita, tahu kita dong. Kan dia udah berkunjung ke web kita, dia udah datang ke toko kita. Masalahnya dia akan sambil lalu pergi atau kemudian dia akan datang lagi. Nah, proses inilah yang disebut dengan lead generation. Proses-proses ini misalnya kayak udah nonton YouTube kita. Kira-kira dia akan balik lagi nggak nonton ke channel kita? Mau nggak dia follow kita? Mau nggak dia sekedar like postingan kita? Proses ini yang kemudian kita namakan dengan lead generation. Misalnya setelah dia berkunjung ke web kita, dia kemudian kontak kita melalui WA. Setelah dia nonton YouTube kita, dia langsung follow. Setelah dia baca iklan atau melihat iklan kita, dia langsung tanya-tanya harga, tanya-tanya spek harga, tanya-tanya spek produk. Kemudian lagi subscribe email itu maksudnya dia daftar emailnya dia untuk berlangganan mail listnya kita. Nah, di awal tadi saya sempat sebutkan, di awal kita harus tahu strategi brand awareness apa yang akan kita pakai dulu. Karena ini menyangkut ke dalam jenis-jenis kolam jenis-jenis kolam yang kita buat. Kolam ini misalnya berupa contoh kayak sekarang webinar ini berupa brand awareness. Nah, kolamnya kita bisa kasih contoh kayak WhatsApp group yang sudah kita buat, itu kolam. Artinya nggak semua peserta webinar ini akan masuk ke dalam WA group kan. Nah, teman-teman yang sudah masuk WA group, jelas dia ingin mendapatkan informasi lebih dari webinar ini, ingin mendapatkan manfaat lebih, ingin mendapatkan banyak hal terkait nanti setelah ada webinar ada apa lagi sih, kira-kira aku dapat materi apa lagi dan segala macamnya. Itu versi dari si peserta atau versi dari lead generation kita. Tapi dari sisi kita marketer, teman-teman yang sudah masuk WA group akan sangat mudah untuk kita kelola atau kita maksimalkan lagi untuk mendapatkan sebuah sales. Misalnya gini, saya kemudian posting di grup Praksis juga jualan website loh. Kira-kira dari banyak yang sudah join di grup ini, berapa banyak yang akan dia mau beli website di tempat kami, di tempat kita? Kemungkinan itu lebih besar daripada kita di awal langsung jual website loh. Artinya ada proses yang kita lalui dulu. Artinya akan lebih gampang kalau kita punya sebuah kolam yang kemudian kita maksimalkan lagi untuk mendapatkan sales atau closing tadi. Itu kira-kira contoh yang sekarang kita alami, yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi proses ini juga harus kita create sedemikian rupa. Bukan ujuk-ujuk tahu-tahu kita bikin WA group, tahu-tahu kita bikin kalau offline itu kadang-kadang kan ada kayak ada seminar gitu kan. Nah, setelah seminar kan pasti ada orang yang interest. Nah, proses interest ini kita akan dikumpulkan kemana tuh loh. Orang-orang yang selama ini nanya produk kita, selama ini WA kita, itu jangan diartikan kadang kan beli enggak, nanya doang tuh loh. Beli sih enggak, tapi nanya terus, itu enggak masalah teman-teman. Artinya secara enggak langsung kita jadi tahu apa sih yang orang persepsikan tentang produk kita, apa sih yang orang ingin tahu tentang kita. Akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan ini kita simpulkan ke dalam satu catatan. Kira-kira kalau ada orang yang tanya gini, jawabannya apa? Kira-kira ada yang memberi masukan ini, solusinya apa? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi proses lead generation ini sangat menentukan keberhasilan kita dalam melakukan digital marketing. Nah, ini contoh dari social media ads. Ini adalah iklan
tampil iklan Facebook. Nah, di kiri atas ada post Instagram post. Artinya lewat akun Facebook kita juga bisa beriklan lewat sosial media. Nah, ini contoh bentuk pembentukan dari lead generation. Nah, ternyata iklan di Facebook juga ada satu bentuk yang langsung kita bisa peroleh data-data dari customer. Nah, nanti kita buka deh Facebooknya, ini cuma tangkapan layar aja sih, cuma screenshot. Jadi pada akhirnya masing-masing semua step-step yang sudah kita kerjakan akan saling terintegrasi. Setiap langkah-langkah yang sudah kita kerjakan harus ada evaluasi, karena ini prosesnya cycle ya, jadi berulang. Ketika dia udah loyal, akan balik lagi brand awareness, turun lagi, akan naik lagi brand awareness, begitu seterusnya. Oke, mungkin itu dulu sih teorinya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya atau ingin nanya sesuatu atau mau sharing-sharing terkait marketing funnel ini, silakan sebelum nanti kita nyoba iklan di sosmed. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ada yang nanya terkait materi di atas? Iya. Nanti ya Mbak. Ya, tadi Mbak. Halo, siapa dulu nih? Mbak Taja dulu aja deh. Silakan. Oke, sekarang gini, siapa? Layaknya lady first ya. Oh, ya lady first, boleh. Silakan Mbak Taja. Oke, makasih. Mengenai interest tadi, jadi kan awalnya kita brand awareness ya. Kemudian yang kedua interest. Nah, ada beberapa kasus. Jadi ketika saya promo dan lain sebagainya dari pengalaman saya dan dari produk, ada banyak yang interest dengan nanya-nanya manfaat dan lain sebagainya. Kemudian karena satu atau lain hal, misal dengan jarak yang jauh, customers memikirkan berat ongkirnya, sehingga hanya terputus sampai situ saja. Misalnya saya sudah memberikan edukasi, manfaat, kemudian dan lain-lainnya gitu, dan udah terputus ke situ saja. Customers kemudian memilih yang jaraknya lebih dekat. Nah, apakah ada saran? Karena kadang kan kita, udah ngasih edukasi, udah ngasih ini, ternyata belinya di customers lain gitu ya. Dan ada saran, maksudnya gimana mensiasati yang seperti itu? Biar benar-benar jadi sales gitu Mbak Tatia ya. Gimana? Biar benar-benar jadi sales. Jadi ya itu terkendalanya kita udah mengedukasi, memberi tahu manfaat dan lain sebagainya, hanya terputus pada interest karena mungkin customers memikirkan ongkir juga, misal pun dengan harga yang sama, saya dengan seller lain tapi dengan jarak seller lain lebih dekat dengan lokasi customers, mereka akan lebih milih ke sellers yang lain gitu. Mas Jota sama Pak Abdul, terima kasih. Oke. Betul tuh. Jawab dulu aja ya, nanti biar saling timbal balik aja deh. Yang pertama adalah proses interest ini bukan berarti kita masih perlu tahap lagi sampai closing. Dan jangan salah, mungkin di tahap ini bukan hanya produk tertentu yang bisa jadi sales. Artinya gini, tadi misalnya Mbak nanti nawarkan produk A, tapi karena produk A banyak pertimbangan, akhirnya si customer nggak jadi beli.
balik lagi ke tujuan kita melakukan lead generation. Nggak masalah dia belum beli, tapi yang penting kita sudah bentuk kolam. Artinya sudah tahu orang-orang yang kemudian tertarik atau minat dengan produk kita, meskipun nggak terjual sekarang. Minimal si orang ini tahu, oh kita jual produk A. Jadi suatu saat kalau misalnya si customer butuh, dia akan nyari lagi ke kita. Itu satu. Yang kedua, kita bisa suatu saat, mesti kan ada program ya. Tadi kan proses dari marketing funnel ini adalah setelah interest nanti ada konsiderasi. Nah, mungkin tadi Mbak Tati ini sudah masuk ke tahap konsiderasi, di mana proses ini berpengaruh ke dalam proses ke closing. Maksudnya mulai mempertimbangkan harga, mulai mempertimbangkan ongkos kirimnya, mulai mempertimbangkan after sales-nya. Nah, untuk siasati ini, kita bisa, nggak harus sekarang sih, mungkin suatu saat kalau misalnya kita join ke marketplace kan biasanya ada gratis ongkir tuh. Nah, misalnya sebelumnya kontaknya lewat Facebook kan, misalnya kontaknya lewat Instagram atau WA langsung. Setelah ngobrol panjang, ternyata ongkirnya besar. Nah, kalau kita join di marketplace, biasanya kan ada promo gratis ongkir tuh, atau ada potongan ongkir. Itu baru saya mau ngomong tuh, Mas Jota. Betul tuh, saya baru mau ngomong itu, Mas Jota. Benar. Jadi udah lu langsung aja join misalnya ke salah satu marketplace. Benar. Jadi langsung, ya. Betul. Jadi Bu, kalau misalnya mau ini, kita punya lapak juga di misalnya Tokopedia, kebetulan sedang ada promo gratis ongkir. Ya udah, nanti Ibu beli di situ saja, beli via Tokopedia, nanti mungkin bisa gratis ongkir atau dapat poin-poin lain. Jadi salah satu ini sih, salah satu strategi kita. Nah, makanya proses konsiderasi ini, apa yang kita tawarkan selain produk, apa yang kita tawarkan selain harga ini penting. Misalnya, Bu, kalau misalnya dia repot nih, misalnya nggak punya Tokopedia, Mbak, susah ininya. Oh, gini aja, Bu, Ibu beli aja 2, nanti gratis ongkir atau seperti apa ininya dulu. Jadi bisa aja dia pakai gimmick kayak gitu. Atau kalaupun dia masih keberatan, belum mau beli, ingat yang penting dia sudah jadi lead, yang penting dia udah masuk kolam. Tinggal nanti kita bisa sesuaikan. Syukur-syukur kalau kita kemudian, kalau dulu kan kalau BBM kan bisa saling berteman ya, kalau WA kan kadang kita nyimpan nomornya, terus customer nggak nyimpan nomor kita, kan repot. Kalau dulu kan ada BBM yang saling terikat. Artinya apa yang kita tawarkan, si customer juga tahu tuh loh. Jadi nggak masalah sebenarnya. Nah, misalnya kasus Mbak Tati tadi, dia tahu produknya lewat brand awareness, yang tadinya cuma ngelihat di YouTube atau ngelihat postingan, kemudian dia jadi komen, dia jadi nge-follow. Dan jangan salah, proses engagement ini juga berimpact ke dalam algoritma dari sosmed sendiri tuh. Misalnya gini, ada satu postingan nih, kemudian ramai yang nanya harganya berapa, ongkir ke sini berapa, terus ada diskon enggak segala macam dulu. Nah, secara nggak langsung konten ini akan jadi viral, maksudnya akan naik engagementnya, akan menjadi top post. Artinya akan memancing orang-orang lain untuk ikutan komen. Jadi jangan sampai proses ini kemudian diremehkan, nggak jadi beli kok, sia-sia nih ini kerjaanku, nggak sesimpel itu. Artinya tahapannya masih jauh dari interest, consideration sampai closing, itu masih ada consideration lagi. Artinya kita butuh satu tekanan lagi biar dia mau beli itu loh. Atau biasanya mulur-mulur, nanti ya nunggu gajian, padahal itu salah satu bentuk mungkin nggak jadi, atau mungkin dia nggak enak mau membatalin nggak enak karena udah ngobrol panjang, tentu nggak jadi. Kita bisa tawarkan satu lagi program, misalnya kalau beli sekarang ada diskon sekian, kalau beli nanti gajian, Ibu nggak dapat diskon, Bu. Kalau Ibu beli sekarang atau dalam 3 hari ini atau minggu ini, Ibu bisa dapat diskon. Artinya kita ikat dulu, kita ikat orangnya biar dia, kalau misalnya dia nggak pakai diskon, jadi akan rugi. Gitu loh. Jadi di awal harga ini kalau misalnya kita
produknya apa namanya produk-produk yang bisa diolah harganya akan lebih enak. Atau kita bisa kasih reward, Bu, kalau misalnya Ibu beli sekarang, nanti Ibu bisa dapat diskon di produk kita yang lain. Ada dua keuntungan. Yang pertama, dia akan untuk ngikat ke calon pembeli kita. Yang kedua, kita juga secara langsung menawarkan produk kita lainnya. Misalnya dia tadi saya contoh mau beli madu, tapi kita jual misalnya produk herbal lainnya atau loh. Nah, Bu, mungkin madu kemahalan. Gimana kalau misalnya apa namanya kayak garam Himalaya atau apa gitu kan yang kemudian kira-kira dia mau tuh. Jadi kita bisa pakai strategi seperti ini. Nah, contoh-contoh strategi ini silakan teman-teman cari contohnya di diskonnya ngapain atau penawarannya ngapain. Ada nggak apa strategi-strategi marketing atau strategi promosi yang mereka kerjakan loh. Jadi kalau teman-teman nanti kalau pandemi udah selesai, teman-teman main ke mall, main ke apa namanya ke pasar, silakan lihat-lihat. Kira-kira toko ini ada promo apa? Bisa nggak kita saya tiru? Toko sebelah ada promo apa? Bisa nggak saya tiru? Kalau mungkin sekarang masih pandemi agak ramai ya kita main-main ke kompetitor, main ke toko online sejenis. Banyak lah di Instagram atau di Facebook, di YouTube. Kita lihat aja dia ada promo apa sih, ada tawaran apa sih sampai kemudian pembelinya banyak. Kalau dia nanya ini jawabannya apa sih? Nah, hal-hal ini yang perlu kita latih terus-terusan. Jadi nggak harus setiap apa namanya setiap pelaku marketer punya style, punya apa namanya punya gaya masing-masing. Itu. Jadi jangan sampai kita berhenti di dalam satu gaya. Silakan teman-teman explore, cari tahu komentar lain ngapain, brand-brand besar tuh promonya apa aja. Kemarin kan ada games yang itu loh, yang games yang tangkap layar kan, misalnya ada gerak terus gimana caranya dia masuk ke dalam screen. Nah, itu juga salah satu bentuk promo. Salah satu bentuk untuk menangkap awareness untuk membuat lead. Karena mesti kan yang berhasil screenshot memasukkan misalnya buletan ke dalam satu kotak ini nanti dapat promo apa gitu kan, salah satu promosi strategi promosinya itu kira-kira Mbak Nadia. Jadi jangan sampai nganggap ini sia-sia. Pasti yang utama adalah pembutuhan awalnya, pembutuhan lead dulu. Yang penting lead aja dulu. Nanti suatu saat kita bisa follow up lagi kok. Misalnya dia beli membatalkan atau menunda beli karena ongkir. Suatu saat kita ada promo gratis ongkir, kita bisa kontak dia lagi. Pak, Bu, ini kita ada gratis ongkir loh, seperti itu kira-kira. Oke, sedikit, itu Mbak Tati ya. Sedikit pengalaman sedikit Mbak Tati ya. Sedikit pengalaman dikit. Kadang-kadang kita ngejar customer itu kan udah lama sekali. Nanti baru sekian lama dia belinya gitu ya. Yes. Apalagi kalau yang B2B, waduh. Bisa prosesnya lama banget itu Mas. Tahun gitu. Nanti ternyata baru beli kapan. Nah, tapi yang mana ya sampai kita lupa Mas ya. Sampai lupa dulu nawarin yang mana ya. Ya kayak gitu-gitulah ya. Oke. Tapi ada satu lagi yang menarik mungkin teman-teman. Saya itu sedikit case saja. Istri saya kan jualan swalayan di rumah. Ternyata dia beli waktu awal-awal saya ngerintis itu sampai saya itu, dia bilang, kita beli udah dari distributor resminya, kenapa harganya lebih mahal dari toko sebelah kan gitu kan? Kacau kan? Nah, ternyata jadi gini, ternyata ini pentingnya jamaah. Jadi mereka itu belinya itu dia ada trader. Trader itu dia ngambil dalam volume besar sehingga istilahnya itu diskonnya itu menjadi lebih tinggi. Sehingga ketika dijual dia masih bisa bersaing. Nah, ini biasanya sudah bagi-bagi sama teman-teman tuh. Ada yang nitip tuh. Nah, daripada beli yang dari trader itu tuh biasanya harganya lebih miring dari trader itu. Tapi pasti punya kekurangan.
salah satu kekurangannya adalah kalau day trader biasanya nggak bisa retur tuh kalau barangnya rusak kan gitu. Yes. Dia harus kita ambil resiko, nah, kayak gitu-gitu. Saya melihat tuh di beberapa convention store yang bertebaran tuh tidak semua harus mengambil dari Distributor dari resmi. distributor resminya karena harganya nggak masuk, gitu. Bahkan ada pemain trader itu pemain misalnya nih, kalau grosiran ya, misalnya udah ngambil, dia udah tahu mana mana yang lagi diskon besar-besaran, di Lotte, di mana gitu ya, Indogrosir semuanya. Dia ambil, udah tahu, nanti dia buang tuh ke pinggir-pinggir. Itu salah satunya. Saya punya teman, dia jualan online di Bukalapak. Dia hanya jualannya itu sepeda downhill. Dia pecinta sepeda. Jadi dia lokasinya di Bali nih. Ini real. Jadi dia di Bali posisinya. Jadi pekerjaan dia jualannya itu adalah, jadi dia ngambil barang sepeda yang memang sudah bermerek, yang mahal. Memang satu sepeda misalnya sampai 1 juta, 50 juta gitu ya. Dan distributornya di Indonesia cuma ada 2. Satu di Bali, satunya di Alam Sutra. Gitu kira-kira. Jadi dia tahu, dia selalu ke distributor satunya itu ngeceki dan sebagainya gitu. Kalau dia lagi diskon, dia ambil itu. Dia ambil, lagi diskon gede-gedean kan, yang nggak laku gitu, diskon gede-gedean, dia ambil. Nanti dia preteli, dia jual di Bukalapak. Harganya, dia jual nanti biasanya butuh waktu nih, udah kelihatan udah habis semua, dia mainkan itu, dia jual. Nah, kayak gitu-gitu. Ini ada yang main kayak gitu. Mungkin banyak juga teman-teman yang polanya kayak gitu. Nah, jadi ya sebenarnya mau bisnis apapun prinsipnya sama aja. Kalau namanya banyak permintaan, nanti harga lebih mahal kan gitu kan. Sedikit permintaannya, barang harganya diobral kan, kira-kira gitu. Oke, lanjut. Ini tadi ada yang nanya lagi. Oke, sebentar. Dari Mbak Iva. Kalau marketplace di Facebook itu gratisnya cuma tahan sehari, benar nggak? Karena seringnya produk ditolak. Kenapa ya? Padahal cuma jual sirup jahe. Nah, itu. Oke. Mas Duta. Marketplace Facebook ini bisa lama sih, Mbak. Yang jadi masalah kan kadang sekarang Facebook lagi ketat banget soal ini COVID. Jadi kalau saya lihat sih sirup jahenya mungkin mungkin masalahnya bukan produknya Mbak Iva, tapi kemungkinan banyak yang upload sirup jahe ini captionnya ditulis sebagai obat corona, obat COVID. Kadang deskripsinya, ini obat antivirus, ini penangkal corona. Akhirnya produk sejenis yang kemudian yang kita tawarkan juga mendapat imbasnya tuh loh. Walaupun sebenarnya secara nggak langsung kita bukan jualan bukan jualan seperti yang tadi saya sebutkan, nggak jualan obat corona, tapi bisa jadi karena misalnya judulnya sama dari judul produknya, sirup jahe kan, tapi ternyata Facebook mendapat laporan dengan produk sejenis, ternyata banyak banget yang menyalahgunakan sirup jahe ini sebenarnya manfaatnya banyak, tapi langsung spesifik khusus untuk obat corona. Nah, ini Facebook dan banyak banget sosmed sensitif tentang itu sekarang. Bahkan jual masker pun sekarang langsung hilang. Masih mending Mbak dihapus. Ada beberapa kasus yang akunnya langsung diblokir. Misalnya Mbak Eva 2-3 kali, tapi coba lihat lagi Mbak, ada warning apa yang nggak bolehnya itu loh. Karena jangan sampai akunnya Mbak Eva diblokir sama Facebook atau Instagram. Ini yang udah sering kejadian tuh itu. Mungkin siasatinya adalah dirubah bentuk-bentuk captionnya. Bisa jadi bukan berupa jualan langsung, tapi misalnya kemudian dibikin satu macam story, misalnya testimoninya. Jadi yang diupload itu bukan produknya langsung, tapi testimoninya dulu. Nggak masalah sih, tak mikir. Yang penting orang interest dulu, yang penting orang tahu dulu. Nah, dan
jangan terpaku ke dalam satu marketplace sih. Misalnya marketplace Facebook ini Mbak mengalami masalah itu gitu loh. Nah, sekarang dicoba ke marketplace lain. Misalnya coba diupload ke Instagram atau coba juga diupload ke status WA atau macam-macam lah. Artinya kita jangan terpaku ke dalam satu jenis platform. Banyak banget platform yang bisa kita gunakan. Dan bisa lewat marketplace dan segala macamnya. Itu Mbak Iva. Oh gitu ya, maksudnya jadi kalau sekarang ada yang misalnya bau-bau corona itu udah langsung Iya, langsung auto blokir. Apalagi kalau ngomong obat corona, kalau itu ngomong obat apa namanya, obat COVID segala macamnya ya, gitu. menaikkan imun itu juga sensitif. Makanya coba tadi saya sebutkan Mbak main-main ke penjual yang lain tuh loh. Nah, ini ada masukan nih dari Mas Denis. Mungkin ganti judul dan diskusinya Mbak Iva. Kayak istri saya tuh snack mesti diblok, diganti tulisan makanan ringan langsung sukses. Nah, tuh pengalaman dari Pak Denis nih, ya, keren. Nah, gitu. Nah, ya betul. Nah, ya dirubah bentuk captionnya, dirubah apa namanya deskripsinya, jangan sampai ya Mbak bisa tahu ini dong, kalau sudah diblokir satu kali jangan pakai caption yang sama, deskripsinya dirubah. Kira-kira cari tahu tricky lah, kita main apa ya, main pintar kira-kira Facebook ini sensitif dengan kata-kata apa tuh. Apalagi kalau manfaatnya menaikkan imun dari Mas Abdul bilang itu pasti akan langsung blokir. Itu udah makin sensitif sekarang Mbak. Jadi bisa dicoba-coba dengan deskripsi dan caption yang lain. Kayak Mas ini tadi ini di chat group, kalau ganti caption bisa jadi berubah sih. Karena banyak aturan-aturan Facebook yang kita nggak pernah baca. Kalau Mbak Iva lihat itu sebenarnya banyak banget aturan Facebook. Aturan apa yang boleh dan nggak boleh, apa yang perlu dijual dan nggak boleh dijual. Yang sempat ramai itu sebelum ini Mas Abdul. Jualan apa namanya, hewan ternak, burung misalnya. Yang jualan burung kemarin sempat marah-marah kan, sempat rame. Ya kalau jualan burung udah nggak boleh sekarang di Facebook. Ya siasati dengan apa namanya, upload suara burungnya atau foto burungnya, tapi nggak menyebutkan deskripsi, nggak nyebutin ini, nggak nyebutin harga, nggak nyebutin apa namanya spesifikasinya segala macamnya. Jadi benar-benar kita dituntut kreatif ya maksudnya. Iya. Makanya sebenarnya kunci dari digital marketing ini kan tadi saya sebutkan di awal saya ngomong kalau misalnya setiap tahap ini silakan dievaluasi. Kira-kira apa yang kurang, apa yang salah, apa yang perlu ditingkatkan. Gitu. Misalnya tadi ada, kok diblokir ya, apa yang salah sih? Nah, coba Mbak Iva cari tahu di tempat lain loh. Kok ini boleh, kok saya nggak boleh? Kira-kira ada caption apa yang salah? Atau mungkin gini, Facebook itu bisa deteksi foto loh Mbak. Untuk yang belum tahu, Facebook itu bisa deteksi foto. Misalnya kita udah pernah upload foto A, terus kita upload lagi paksa foto A, itu diblokir, upload lagi foto A lagi. Nah, itu yang sering jadi kendala. Nah, makanya coba dengan foto lainnya. Misalnya nggak cuma jahe aja, misalnya orang lagi minum jahe, atau mungkin gelas yang isinya jahe atau macam-macam lah. Intinya jangan sampai kita kalah pintar dari Facebook. Karena Facebook kan cuma mesin kan, dia mendeteksi pakai mesin. Kita yang lebih kreatif lah. Oke, Mas Ustaz. Siap. Nah, ini ada lagi. Terima kasih, Pak, masukannya. Siap. Oke. Dari Mas Fikri nih. Mas Fikri yang kasusnya apa namanya? Dia B2B, development system. Funnelingnya bagaimana ya contohnya, dan buat remarketingnya seperti apa? Lalu mending saya iklan buat collab atau langsung untuk pembuatan? Wah, kalau saya sih kalau B2B Pak langsung kasih ini aja. Free trial atau trial. Nanti habis itu datanya kan dari teman sampean. Nah sudah, udah teman-teman masa ya mau lari lagi kan gitu kan. Itu silakan. Nah, ini udah disebutkan Mas Abdullah, Mas Fikri. Jadi salah satu bentuk apa ya, pengikat kita. Nah, tadi ini juga berlaku juga untuk tadi pertanyaan Mbak tadi ya. Salah satu bentuk proses pengikatan kita ini lewat free trial. Jangan salah kalau misalnya teman-teman download Facebook itu kan gratis, tapi secara nggak sadar Facebook tuh tahu data kita tuh loh. Facebook tahu apa yang kita isi. Maksudnya Facebook juga tahu semua lah apa yang kita upload. Terus juga game di Play Store.
game kan banyak yang gratis tuh. Tapi secara nggak langsung kita juga jadi target mereka. Ini juga berlaku untuk B2B, Mas. Banyak kasus itu kayak misalnya instansi gitu ya, dia nggak akan langsung beli produk kita dulu. Dia biasanya nyoba dulu, nyari-nyari dulu, testing dulu. Nah, mungkin Mas Fikri juga mulai bikin satu produk yang bisa dijadiin tester dulu. Artinya gini, nggak semua fiturnya dibuka. Mungkin ada 50% dari fitur dibuka, ada yang lain ditutup, atau nanti akan dibuka setelah berbayar. Kan biasanya kan kayak gitu. Misalnya kayak aplikasi kan, misalnya aplikasi edit foto. Ternyata ada satu fitur yang cuma bisa dibuka setelah kita beli. Nah, tapi kan yang penting adalah kita sudah dapat data klien atau calon klien atau calon pembeli itu loh. Orang yang download atau install software kita, secara nggak langsung kan kita dapat datanya, Mas. Gitu loh. Nah, masalah dia mau beli atau tidak, balik lagi ke bagaimana cara kita, strategi kita loh. Ada banyak faktor, mulai dari harga, mulai dari after sales, mulai dari banyak banget lah. Artinya yang pertama solusi tadi bisa dipakai tuh, free trial. Gitu. Ini kalau B2B maksudnya, ini kan B2B ya. B2B itu mungkin juga memang agak lama kadang-kadang gitu kan. Jadi memang harus. Ini kita mainnya agak mainannya agak sama nih Mas Fikri. Jadi kalau pengalaman saya memang kadang saya ngejar, ada yang customer itu closingnya sampai hampir 1 tahunan loh Mas Fikri. 1 tahun. Dan kan namanya, sorry sebelum ke B2B, ini B2B atau corporate ya? Sorry, jangan-jangan saya salah, Mas Fikri. Sama aja sih mungkin, Mas. Mungkin nggak sampai end user langsung kali ya. Maksudnya klien corporate. Corporate. Oke. Nah, kalau klien corporate itu kadang-kadang itu pengalaman saya Mas Fikri. Lama. Ada yang dealnya itu sampai 1 tahun. Ada yang udah jalan berkali-kali nggak deal. Tapi kemudian ketika memang tetap keep in touch aja sih, komunikasi aja. Nanti suatu saat pasti ada waktunya deal, Mas. Nah, mungkin ya tadi kalau mau untuk biar cepat ininya, kadang orang kan terutama kalau mau invest besar, dia kan juga harus bener nggak produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan itu qualified, gitu kan kira-kira. Jangan-jangan sama dengan yang lain kan gitu. Karena dia mungkin udah punya, ya saya yang sering temu itu klien itu yang agak lama itu udah pernah kecewa dengan beberapa vendor gitu. Jadi ya kita ya menyembuhkan orang patah hati kan butuh waktu lah kira-kira. Oke, Mas Fikri. Oke. Mas bisa Fikri, juga gini. Nah, gimana Mas? Gini Mas, misalnya gini. Yang paling penting adalah si calon klien ini tahu kita bisa atau punya service tertentu, Mas. Misalnya gini, yang orang nggak paham ini kadang soal proses kenalan tuh loh, Mas. Gimana kita jadi vendornya dia kalau misalnya dia nggak kenal tuh loh. Tapi minimal ketika kita nawarkan produk, kita nawarkan jasa, si orang tuh tahu tuh loh, mungkin dia belum butuh sih. Ya jadi mungkin tadi kayak Mas Dul, dia pernah kecewa masa lalunya, atau yang kedua mungkin dia belum butuh sekarang. Ya jadi dia butuh nanti tahun ke depan tuh loh. Tapi minimal si calon klien kita ini tahu bahwa kalau butuh terkait misalnya software, ya nanti tanya ke Mas Fikri, karena Mas Fikri pernah masuk duluan tuh loh. Karena beberapa corporate dia mengumpulkan banyak ini Mas, dia banyak mengumpulkan penawaran dulu. Jadi di salah satu misalnya kayak sekretaris atau penerima front office, biasanya salah satu tugasnya adalah mengklasifikasi surat penawaran, email segala macam. Ya klasifikasi email, klasifikasi surat. Masing-masing penawaran ini akan masuk ke dalam satu folder khusus. Jadi suatu saat ketika nanti perusahaan butuh, yang jadi prioritas adalah yang pernah masuk ke dalam penawaran yang sudah masuk ke dalam perusahaan itu. Jadi selain googling segala macam, ini kan jadi poin plus. Maksudnya misalnya saya kasih contoh dulu, masih awal banget saya masuk ke sini. Dulu saya sempat nawarkan satu pembuatan website gitu ya, coba dulu banget. Dia belum butuh web karena
Ya, jadi, oh mas saya sekolahnya masih kecil. Tapi ketika kita nawarkan produk, kita jangan berhenti ke satu produk saja mas. Kita juga punya banyak bundle produk tuh loh. Oh, selain web kita bisa bla 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 segala macam tuh. Pada akhirnya yang tadinya saya cuma nawarkan web, dia berubah. Mas, saya web belum butuh nih, tapi saya bisa nggak misalnya desainkan apa namanya brosur, desainkan spanduk, bisa nggak mas? Karena ini masih bersinggungan nih antara website, kemudian desain, kemudian brosur masih bersinggungan mas, sama-sama membentuk brand dan image lah. Akhirnya ya udah saya nggak dapat project website, tapi saya malah dapat project pembuatan brosur. Jumlahnya malah lebih dari 10 pembuatan web. Artinya kasusnya sama kayak Mbak Tati tadi Mas Dul. Di awal jangan berhenti di ya udah gagal ya terus kita kayak putus asa CD gitu loh. Karena suatu saat yang akan diingat dulu ketika mereka bermasalah. Sorry, internet saya nggak stabil ya. Halo? Ya, nggak stabil suaranya. Oke. Oke, sorry. Jadi, suatu saat ketika dia mengalami permasalahan ini, dia akan kontak kita duluan. Percaya mas. Jadi, kalau mau B2B, silakan sebar sebanyak mungkin surat penawaran. Silakan sebar sebanyak mungkin software trial atau gratisan. Karena di banyak instansi juga dia minat ke kita itu karena ya kayak sekarang lah, Mas Julian. Kita ngadain webinar gratis gini ya, ternyata malah banyak perusahaan yang kontak kita kan, malah kebalik ya. Iya. Kita nggak repot-repot lagi nawarin, tapi mereka yang cari tahu ini siapa sih, kok di saat ada ngadain pelatihan berbayar kok kita malah gratisan tuh loh, malah hampir 1 bulan full ya mas ya. Iya. Ini akhirnya bikin tertarik banyak instansi mas, Fikri. Nah, itu juga menjadi contoh sih. Itu tadi karena pengambil keputusan satu perusahaan kan banyak nih, nggak cuma bosnya aja, bisa jadi dari dari anak buahnya, ada banyak direktur-direkturnya atau manajernya. Jadi silakan berkreasi sekreatif mungkin, semasif mungkin. Jadi Oh ya teman-teman. Oke. Ya siap. Lanjut. Masih ada lanjut mas. Enggak, itu udah pasti mas. Oke, dan buat remarketingnya seperti apa, lalu mending saya iklan buat collab atau langsung untuk pembuatan. Nah, tadi kalau mungkin ya itu yang seperti mungkin langsung di pembuatan juga nggak masalah. Collab juga bagus untuk memperluas cakupan jaringan gitu. Yes. Ini kayak ini kita ngadain ini mas Fikri, kita ngadain yang workshop ini sama ini. Sebenarnya bisa aja dilakukan sendiri. Tapi kenapa saya tidak melakukan sendiri? Enggak, circle saya mungkin terbatas. Nah, kalau saya collab, masuk ke circle teman yang lain. Dan akhirnya kita bisa lebih bisa digarap bareng-bareng, bisa lebih ringan kan gitu. Ya, banyak teman mikirnya lah gitu kira-kira. Ya, dan itu juga mas, ketika kita collab bisa jadi ada yang masuk penawaran ke kita, tapi kita karena mungkin lotnya lagi full, nggak bisa ngerjain, akhirnya kita kayak disubkan ke partner kita tuh mas Fikri. Semakin banyak kita punya jaringan, akan semakin mungkin juga kita dapat project dari jaringan kita tuh. Itu ya, mas Fikri. Ini ada hal menarik juga kemarin. Kita bikin yang kemarin yang data science, AI yang kemarin itu, yang terakhir AI kemarin, akhirnya ada inisiasi dari teman-teman para peneliti yang pada pusing nyari itu untuk analisis sentimen analisis di sosmed. Nah itu kan pada pusing nyari ininya tuh kamus-kamus alainya, kamus-kamus yang singkatan gitu kan. Nah akhirnya kemarin ada inisiasi tuh, ya udah open bikin bareng-bareng, project bareng-bareng, akhirnya juga bisa bikin kayak gitu. Jadi seru juga. Oke, ada lagi nggak yang lain teman-teman? Nah, oke, sudah nggak terasa sudah hampir setengah 12 nih. Ya, yang lain silakan. Yang lain silakan. Oke, Mas Andri Wisnu mau sharing lagi nggak? Nah, ini Mas Andri nih.
Mas Andri itu banyak banget produknya. Ini Oh, sudah harus, produknya nih. Mas Andri sama sudah harus pakai nih, atau sudah punya sistem yang inventory yang enak tuh. Kalau nggak pusing juga update-nya. Halo. Oke, Mbak Dia Ayu. Coba kalau ada yang mau di-sharing. Halo, Mas. Nah, Mas Wisnu, Andri Wisnu. Oke, siap. Halo. Oh ya. Nah, Wah, udah jelas, Mas. Udah beda tempat, Mas, sama kemarin. Ya, ya. Ini cuma sharing saja kalau masalah tadi yang pertama itu menangani masalah yang sering tanya-tanya ya, konsumen yang sering nanya-nanya. Dulu juga awalnya seperti itu, ya. Nah, saya kebetulan ini di beberapa medsos saya juga sudah saya cantumkan komplit. Jadi antara harga termasuk stok barang dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak ribet menanggapi konsumen yang nanya-nanya gitu. Karena saya bandingkan lagi algoritma dengan upaya yang kita waktu yang hilang untuk jawab konsumen itu lebih baik di ada informasi di depan gitu. Gitu aja kurang lebihnya, Mas. Oke, mantap Mas Andri. Oke, itu juga hal strategi sih. Ada 2 strategi terkait konten dan harga, Mas Andri. Ada yang memang dia nggak menyatukan produk, harapannya biar banyak yang komen atau inbox. Atau misalnya terkait dengan kode etik misalnya. Misalnya kayak kasus klien saya kemarin kayak klinik gitu kan, itu nggak boleh mencantumkan harga. Nah, makanya biasanya dia untuk informasi lebih lanjut silakan DM. Lebihnya gini Mas Andri, ketika kita DM atau ketika kita kontak langsung, artinya ada satu bentuk komunikasi yang intens loh. Jadi benar Mas Andri bilang memang butuh waktu yang habis banget, apalagi kalau kita nggak punya tim. Tapi kalau memang kira-kira produknya sesuai atau harganya juga masuk akal, maksudnya kita nggak menjual satu barang ini kerepotan kita tertutup tuh loh Mas. Kalau cuma untungnya 1.000, 2.000 atau berapa ribu itu jawabin terus-terusan komen capek. Tapi kalau misalnya produknya mobil misalnya atau punya rumah, kan ukurannya dia itu bukan dari harganya, tapi seberapa banyak orang yang interaksi ke dia tuh. Di beberapa kasus marketing di satu perusahaan, goalnya ini bukan seberapa banyak jumlah postingan atau seberapa banyak yang di view, tapi seberapa banyak interaksi. Semakin banyak dia interaksi, dia akan semakin banyak mendapatkan reward dari perusahaannya dulu. Nah, makanya balik lagi ke strategi kita. Di awal saya sebutkan strateginya kita mau kayak apa. Kalau produknya kayak Mas Andri banyak banget, pasti repot banget ya kalau membalasin satu-satu, apalagi kalau nggak jadi beli. Nah, tapi kalau untuk produk-produk tertentu, misalnya kayak Mas Fikri yang tentang software atau aplikasi, akan lebih bagus kalau misalnya bukan ke harganya, tapi lebih ke spesifikasinya, lebih ke manfaatnya sih. Nah, nanti harganya atau mau lebih lanjut silakan DM atau WA. Itu. Jadi memang balik lagi ke ininya, ke strateginya. Nah, itu yang kalau nggak mau repot, kalau produknya banyak, terus untungnya nggak seberapa, akan lebih bagus, efektif dengan tadi yang strategi yang dipakai Mas Andri. Silakan ditampilkan secara lengkap, spesifikasinya, harganya, terus cara belinya, terus ada WA enggak, ada kontak enggak yang bisa dihubungi, silakan dicantumkan di postingannya tuh secara lengkap. Jadi biar si calon pembeli juga nggak nanya-nanya terus. Gitu. Padahal sebenarnya udah ada sih ya Mas Andri ya. Kadang udah ada lengkap tapi masih aja nanya harganya berapa. Padahal udah jelas-jelas banget harga sekian, tapi harganya berapa. Tapi nggak masalah sih, silakan dibalesin karena jangankan itu Mas Dota. Flyer ini yang saya tuliskan gratis, kita aja masih nanya berapa harganya, daftarnya di mana. Tidak ada tulisan gratis di flyernya, di captionnya juga udah kita tulisan gratis, linknya juga udah kita kasih, tetap ada yang nanya, memang ini linknya mana? Betul, itu lah banyak yang ini. Tapi ya itu
challenge kita. Tapi yang paling poin positifnya adalah kita dapat interaksi, Mas Abdul. Artinya dari situ kan kita bisa dapat apa ya, input. Mungkin tulisan gratisnya kurang gede misalnya, atau kurang mencolok misalnya. Mungkin atau poster itu tulisan gratis semua. Gratis apa sih? Baru dibalik. Oh, gratis ini itu. Jadi balik lagi ke ke kita sih, maksudnya jangan sampai apa reaksi dari si netizen atau calon pembeli kita ini kita abaikan. Harus kita evaluasi, nanti bisa jadi masukan sih. Itu Mas Andri. Oke, sip. Ada lagi nggak teman-teman yang lain ini? Oke, siap. Ada pertanyaan nggak? Bisa saya cek. Oke. Yang lain silahkan. Oh, Mas Sukri, mau ngasih masukan Mas Sukri? Tadi ada Mas Sukri kayaknya. Mas Sukri. Ya, halo. Monggo Mas Sukri. Ya, saya baru masuk. Ini baru join. Baru. Saran-saran digital marketing nih dari Mas Sukri nih. Salam kenal, Mas. Yo. Ya, saya nanya nih, jadi ada beberapa kasus ya, kalau misalkan kita mengiklankan ini, misalkan iklan gitu ya, Mas ya. Nah, bagaimana strateginya? Ya banyaklah kita misalkan iklan pakai Facebook Ad itu ya. Strateginya bagaimana supaya iklan kita itu ya bisa memberikan traffic yang banyak gitu. Efektif gitu ya Mas Sukri ya. Ya. Jadi apa strateginya, caranya supaya iklan kita itu ya mendapatkan traffic lah ya banyak. Biasanya kan pakai FB Ad gitu Mas. Apa untuk pemula artinya ya nggak expert banget lah pemula. Apakah dari copywritingnya, apakah dari iklan flyernya ya, videonya atau apanya gitu. Ya itu aja. Siap, terima kasih Mas Sukri. Sebenarnya kamu itu jawabannya sudah tahu, tapi kamu mau kita diskusi ke yang lainnya. Harusnya kamu yang ngasih tahu ini ke yang lain. Enggak, saya Mas Sukri ini. Saya baru belajar. Ya. Ya, sharing nanti kalau ada yang kurang kamu tambahin ya. Ini Mas Sukri ini spesialis copywriter. Nah, jelas ini. Silakan Mas Jota. Ya, enggak apa-apa. Mas Sukri ini mau nyampe langsung sebenarnya nih Mas Abdul nih. Mungkin masih malu-malu sebenarnya. Beliau jagonya ini loh, jagonya apa namanya? Copywriting loh. Copywriting dia. Iya. Monggo loh Mas Sukri, nggak usah malu-malu. Mas Sukri juga kayak gitu. Nah ini juga strategi loh. Ini strategi marketing juga loh Mas Abdul. Seolah-olah kita mendowngrade, tapi ternyata kita punya ini lebih gitu loh, punya kemampuan lebih. Nah, ini juga ya ini kan jadi interaksi nih, jadi orang penasaran ini Mas Sukri kayak apa sih sebenarnya sih. Nah monggo Mas Sukri nih. Mas Sukri posisinya di Tangerang nih teman-teman. Kalau nanti ada yang di daerah Tangerang mau butuh. Nah ini juga ada yang nanya nih, Mas Pramono juga bisa nanya langsung Mas Sukri nih terkait FB Ads dan Google Ads nih. Dia udah expert banget nih. Wah, kita belajar copywriter. Nah, betul. Copywriter itu ahlinya itu Mas Sukri itu, Mas. Nah. Kenapa saya yang minta? Monggo Mas. Wah, ini karena untuk berbagi informasi. Lagi sering. Monggo Mas. Iya. Gimana yang efektif Mas? Artinya gimana copywriting? Mas Jota, sorry sebelum ke Mas Sukri. Mas Jota, kemarin kan kamu jadi mau ngajak teman-teman untuk gimana yang tadi Mas Sukri yang bikin itu yang bayar. Gimana nih kapan? Sekarang nih. Nah ini harusnya Mas Sukri prolog dulu nih. Mas Sukri prolog dulu kira-kira
seperti iklan seperti apa sih yang menarik untuk biar bisa jadi closing? Nah ini nih. Gimana? Mas, mantap nih. Gitu loh. Ini benar-benar saya pemula dalam arti baru belajar lah gitu kan iklan. Ya mungkin ada yang expertnya yang bisa jelasin gitu. Saya baru belajar. Nah kebetulan begini, ada kasus nih, saya punya mantap nih. Perumahan, ya. Saya lagi buat perumahan di Tangerang. Ya mungkin nggak banyak lah ya, 30 unit lah gitu. Jadi properti syariah. Nah, saya coba beriklan nih, iklannya ya sederhana lah, cuma nampilin fotonya gitu ya. Kemudian video belum ada nih, video. Terus copywriting sederhana lah gitu ya, yang berkaitan dengan iklan dengan produk itu. Cuman saya lihat kurang bagus nih, kurang menarik. Apa ya? Caranya bagaimana ya, strateginya? Apakah memang biaya iklannya mungkin terlalu murah gitu ya? Copywritingnya udah buat sederhana. Terus apalagi caranya ya? Atau memang kita harus hire pakarnya gitu ya, pakar digital marketingnya, atau gimana gini Mas, gitu loh. Jangan-jangan komannya Pak C. Ya orang bagaimana caranya gitu? Apakah dibayar per iklan, atau kita sharing profit, atau fee marketing, atau gimana gitu? Pak C, sedikit sebelum mulai nih, kamu kan istilah perumahan syariah itu sekarang lagi agak kurang bagus, Pak C. Iya. Ya, betul. Jadi itu banyak orang menganggap kurang bagus ya, karena banyaknya perumahan yang dibangun sebenarnya konvensional, tetapi dibuat menjadi syariah. Nah, jadi sebenarnya syariah banyak kasus itu ya. Makin banyak peminatnya. Kenapa? Sejak adanya 212 ini, gerakan 212 ini, akhirnya orang banyak hijrah gitu. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang properti yang tadinya konvensional, dia berhijrah lah ibaratnya dengan konsep syariah. Nah, pada dasarnya mereka nggak ngerti, yang penting mereka ngikut-ngikut aja gitu. Dia nggak paham arti developer properti syariah itu seperti apa. Nah, jadi oknum-oknum ini yang membuat masalah sebenarnya. Nah, dari situlah akhirnya ada beberapa oknum yang tadinya dia konvensional, dia coba dengan konsep syariah, padahal tidak syariah gitu. Karena kalau di kita di DPS ini kan developer properti syariah, benar-benar syar'i. Jadi artinya kita tidak hanya menjual rumah itu cari untung gitu ya, tapi kita dakwah gitu. Jadi kita mendakwahkan sebuah sebuah nilai bahwa kalau kita ingin membeli rumah itu dengan cara yang halal, baik akadnya gitu ya, baik transaksi, baik cara dan lain sebagainya gitu. Seperti itulah ya kira-kira. Nah, ini promosi ini. Nggak apa-apa. Pak Cik, gini, Pak Cik. Mungkin gini. Mungkin gini. Sedikit apa bedanya Aqua, Ades, terus kemudian apa tuh? Ada minuman mineral dan sebagainya. Ya. Kan sama, semua sama. Ya, sama. Mungkin salah satunya adalah kalau bisa jadi ada bagi kita, kalau di Aqua misalnya dia menjelaskan 7 step pemurnian Aqua. Nah, dari kurang bagus nih koneksinya. Iya. Halo. Halo. Putus Mas tadi Mas. Yang putus di tempat saya atau tempat Mas Supri nih? Di Mas Abdul tadi barusan, saya juga putus oleh nggak dengar. Oh gitu ya. Oke. Saya udah bilang. Jadi gini teman-teman. Bentar, saya pakai headset tapi nggak seru ya pakai headset. Oke, nah. Ya. Sharing dikit Mas Supri. Sharing dikit Mas Supri. Oke. Nah, kayak perumahan syariah ini kan banyak sekali nih. Iya. Ya kan?
Tes. Oke, kan banyak nih. Nah, jenisnya banyak. Sama tuh, saya kira sama. Jadi gimana, apalagi perumahan syariah kena imbas oknum-oknum tadi gitu kan. Yang udah pesen nggak di-deliver lah kan gitu. Yang prosesnya katanya, ya kayak gitu lah kira-kira. Nah, kemudian mungkin ya, karena yang perlu ini kalau di perumahan barangkali kan legalitas ya Pak Cik ya, legalitas sertifikat jadi gitu-gitu ya. Tapi itu mungkin ada saya punya kawan kuliah juga sama Pak Cik, kawan kuliah saya itu dia perumahan FLPP. Jadi dia perumahan murah. Jadi yang dia jual ini loh sertifikatnya udah saya peta-peta atas nama masing-masing orang gitu. Ya, jadi tanah nggak tanah sengketa, ini tanahnya benar-benar misalnya kan gitu. Ya izinnya mungkin ya kayak gitu kan, karena kalau perumahan syariah kan terkait dengan perizinan perumahan lah, bukan perumahan itu kan terkait dengan perizinan terkait dengan hak tanah kan gitu kan kira-kira kan. Mungkin nah itu yang mungkin bisa dikomunikasikan entah nanti itu ahlinya sampean lah. Dikomunikasikan entah mau melalui video yang menarik atau copywriter atau apa proses yang saya nggak tahu gitu, Mas Jota sama Mas Sukri lah yang lebih paham. Tapi kira-kira inti dari yang mau ini apa dulu sih problemnya kan gitu. Mungkin kita harus menemukan problem tuh. Kenapa kita mau iklan? Karena problemnya kita ingin begini-begini menjelaskan bagian ini kan gitu ya. Mungkin itu ya. Iya. Tambah silakan Mas. Yes. Mungkin ini Mas Sukri, bisa jadi iklannya ini apa namanya? Kadang kan gini, target apa ya? Target iklannya ini kadang perlu disesuaikan dengan apa narasinya tuh. Kebalik, narasinya harus disesuaikan dengan targetnya. Bisa jadi ketika kita nulis narasi, kita nulis copy ad, ada yang nanya nih, Mas Riki, copywriting itu yang buat narasi iklan ya? Oh iya, benar Mas. Jadi copywriting ini ya apa intinya teks gitu, narasi gitu yang memperkuat iklan kita. Nah, cuma dari sudut pandang satu sisi, Mas. Kadang juga kita butuh banyak narasi yang kemudian kita apa ya istilahnya? Kita lakukan A/B testing, kita tes dengan narasi kayak gini bisa nggak di Mas Jota, suaranya putus-putus Mas Jota. Tadi ada sampai A/B testing. Nah, itu A/B testing untuk apa itu teman-teman? Oke. Nah, jadi kita bisa tes jadi kalau mau bikin itu nggak cuma bikin satu sih, mungkin langsung 10 gitu ya. Kita siapin 5 atau 10 sekalian. Jadi biar tahu efektif dari 10 iklan ini mana yang paling efektif loh. Karena kadang-kadang yang salah atau yang keliru mungkin di target market kita atau di target iklannya, atau mungkin yang salah di copy ratingnya, atau bisa jadi memang nggak nyambung tuh loh. Jadi nggak nyambung ngomong syariah tapi targetnya anak-anak muda yang apa namanya yang tinggal di kota, atau kita ngomong soal apa namanya investasi hari tua tapi ternyata yang ngomong juga mau ngomong investasi kan, jadi kayak gitu. Atau bisa jadi kita sasarnya nggak langsung ke calon pembeli gitu. Misalkan kita targetnya adalah kalau nikah muda misalnya antara 30 sampai antara 25 sampai 35-40 tahun lah. Bisa jadi kita targetnya bukan mereka langsung, bisa jadi kita targetnya ke orang tuanya, ke orang tua si calon target pembeli kita dulu. Jadi target iklannya bukan langsung target pembeli, tapi targetnya adalah ke si orang tua yang calon pembeli kita dulu. Nanti kopinya disesuaikan. Disesuaikan bukan disesuaikan ke calon pembeli, tapi ke calon target marketnya. Nggak putus-putus soalnya. Putus-putus suaranya Mas Jota. Iya, sorry. Jelek banget suaranya. Halo? Ya, ini halo. Juga nggak bisa keluar ininya ya. Bentar. Halo? Halo? Oke, suaranya Mas Jota. Oke. Videonya di off-kan saja. Udah ya? Udah. Oke, silakan lagi. Oke, sorry. Jadi intinya,
Bener lagi nih. Halo? Halo? Halo, halo? Ya, halo. Halo Mas Yuda. Suara saya udah terdengar. Ya, halo, halo. Oke. Putus dikit. Iya, oke. Jadi intinya antara copywriting, kemudian gambar, kemudian target market atau target iklan juga harus saling sinergi gitu loh. Makanya kita harus sesering mungkin latihan dari iklan-iklan yang udah ada tuh loh. Biasanya kan kita melihat fanpage-nya kan, kita masuk ke fanpage yang kompetitor, jadi kita lihat itu targetnya ke siapa sih, atau bentuk copywriting-nya kayak apa sih, kira-kira poin apa yang harus ada dalam satu konten. Itu sih. Ini Mas Abdul sebelum masuk ke lebih jauh, ya. Ada yang nanya di grup nih. Oke, Mbak Dia ya. Mbak Dia, Mas Jota menarik tadi tentang collab dan memberi kelas gratis. Kebetulan saya dengan tim sedang mengembangkan channel buat pendidikan perempuan atau istri. bezaujati.id. Pertanyaan saya, kalau gaung kita masih kecil, lingkaran buat collab juga masih kecil, bagaimana cara maksimalkannya? Wah, nyari teman collab yang gede, Mbak Dia. Dia. Oke, yang sudah terkenal ada ini. Oke, silakan. Oke. Salah satu strateginya mungkin bisa kayak ini, Mbak, kayak kita sekarang, Mbak. Ya jadi di awal ini memang gini kan, orang banyak di rumah kan ya. Ya di rumah terus banyak pakai HP, daripada nonton Korea terus-terusan, mending kita belajar untuk lebih bermanfaat lagi lah ininya, aktivitas digital kita tuh. Nah, bisa jadi Mbak bisa mulai dengan webinar seperti ini, bisa bikin webinar, bisa bikin kelas gratis, yang kemudian nanti hasilnya juga bisa lebih berkembang, Mbak. Kan pakai poster ya, pakai brosur atau pakai banner gitu kan. Silakan ikuti pengembangan pengajian akbar gitu ya. Pendidikan pengajian akbar gitu kan. Terus nanti kan yang related dia kan mesti akan upload ke ini kan, ke WhatsApp-nya dia, di Instagram segala macam. Itu kan salah satu bentuk viral yang natural. Nah, dengan makanya sekarang yang gratis tuh gampang banget kesebar, Mas Abdul. Pasti kayak sekarang webinar gratis tuh sekarang lagi banyak dicari ya. Maksudnya di masa pandemi ini orang harus meningkatkan kapasitas dan kualitas. Jadi jangan sampai setelah pandemi selesai bingung mulai lagi dari awal, nggak siap ya. Nah, di era sekarang ini maksudnya selain di pandemi ini selain menambahkan berat badan, juga menambah inilah gitu ya. Iya. Benar-benar gitu, Mbak. Nah, silakan Mbak bikin circle itu, atau Mbak juga bisa join ke circle yang udah besar. Misalnya gini, kan ada grup-grup Facebook yang udah besar ya, banyak banget tentang parenting, kemudian tentang perempuan, khusus perempuan, ada juga yang memang khusus untuk istri-istri. Nah, di situ Mbak bisa sedikit-sedikit promosi, tapi soft sih, lebih ke publish konten gitu misalnya, atau mungkin video gitu sedikit aja 1 menit misalnya, nanti diupload ke situ. Untuk yang minat lebih lanjut silakan join atau like Facebook kita, atau follow Instagram kita kah, atau subscribe YouTube kita kah, atau langsung ke WA group kita. Kayak sekarang kan bisa join langsung ke WA group. Itu kira-kira Mbak Dia. Jadi semakin besar circle juga semakin besar peluang kita sih. Nah, itu juga akan meminimalisir dari jumlah iklan yang kita keluarkan sih. Artinya nggak semua aktivitas kita tuh harus full lewat iklan sih. Kita bisa kolaborasi itu tuh. Jadi biar hasilnya juga lebih maksimal. Oke, Mbak Dia, sedikit nanya nih. Channel pendidikan perempuan atau istri ini apakah misalnya basisnya agama ataukah umum?
boleh tahu sedikit atau mungkin Mbak Diah boleh yang Islami oke. Kalau Islami mungkin oke ya, langsung aja Mbak Diah nggak apa-apa. Gimana bentuknya Mbak Diah? Ya, jadi itu tempat buat saling mengedukasi gitu loh Mas. Jadi kita per minggu itu terutama di YouTube itu kita nge-share konten yang biasanya diisi oleh teman-teman kita ya dari pesantren, terus dari sama ustadzah gitu, kita share ke sana dan itu lebih memang ke Islami gitu. Oke, siap. Mbak Diah, kayaknya saya punya Pak Ustadz ini yang jamaah perempuannya itu jamaah akhwatnya, jamaah putri-putrinya itu banyak sekali nih. Wah, begitu ya? Nanti kontak saya deh. Nanti di WA. Alhamdulillah. Ini di mana? Posisinya di mana? Siap. Posisinya di mana? Kalau saya di Lamongan, tapi ini di Lamongan. Oh, siap. Berarti nanti mungkin bisa di ini. Banyak kok yang sudah punya jamaah banyak itu nanti tinggal diajak collab kayak gitu. Ya tentu dengan bahasa dan ini yang menarik lah gitu kira-kira. Oke, silakan nanti bisa collab tuh banyak. Sekarang zamannya kolaborasi Mbak. Udah kolaborasi aja. Iya, kalau sendiri lama ya, Mas Abdul. Wah, sulit banget Mbak. Tekan. Apa meneh syukur-syukur masih kuat itu. Kadang-kadang kita udah mati duluan ini. Mati duluan kita nanti. Makanya udahlah, kita harus turunkan ego kita. Kita join bareng teman-teman yang lain. Ini termasuk di sini nih kayak gini nih, kan saling ada yang bisa, ada yang punya network, ada yang punya kemampuan. Yuk, bareng-bareng aja. Apalagi zaman corona kayak gini nih, kalau nggak collab sudahlah. Kalau kecuali kita itu sudah memang siap untuk 7 turunan sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih startup gitu ya, masih mulai, saya kira harus turunkan ego kita. Kita join bareng-bareng. Join lah bareng-bareng. Siap. Ya. Siap. Monggo Mbak Diah dari Lamongan. Oke. Wah, seru sekali nih. Ini cocok banget nih calon mas-mas yang mau yang punya istri nih. Bapak-bapak yang punya istri nih nanti bisa join di channelnya Mbak Diah yang dibuat Mbak Diah, oke ya? Subscribe dan follow. Oke, subscribe dan follow, siap. Kalau untuk kebaikan kenapa tidak kan Mbak Diah? Oke, ya. Silakan. Nah, tadi Mas Jota mau share yang cara iklan tuh, silakan. Sudah di top up belum Mas Jota? Kalau saya pakai ini Mas, pakai debit, jadi auto debit sih. Jadi nggak top up. Oke, siap. Yang penting, teman-teman bisa menyimak bareng-bareng untuk yang kita berbayar. Ya. Oke, tadi di awal sudah di-mention sama Mas Sukri sih, bahwa ada 3 elemen penting dalam iklan, Mas. Jadi yang pertama itu target marketnya. Karena kalau kita nggak di awal target iklan siapa, kita nggak bisa nyusun satu formula copyright yang tepat. Target dulu siapa, targetnya kemana, dan tentu juga related ke produknya kita tuh loh. Tadi saya sudah sedikit menyampaikan ada 2 view, ada 2 sudut pandang. Yang pertama ke direct marketnya, yang kedua indirect market. Maksudnya tuh direct market itu kita langsung ke sasaran. Sasarannya misalnya tadi Mbak Diah sebutkan sasarannya adalah remaja putri atau ibu-ibu atau tante-tante gitu ya, istilahnya perempuan lah. Bisa jadi target iklan ini nggak harus ke directnya, tapi bisa ke orang tuanya gitu atau ke suaminya misalnya. Nanti targetnya bukan ke langsung ke istrinya, tapi langsung ke suaminya. Jadi iklannya ini, kopinya ini kita sasar ke suaminya, bukan ke istrinya. Ini salah satu bentuk point of view dari iklan. Kadang kita langsung nembak ke si direct target, atau kita bisa melipir dulu lewat ke orang-orang yang berpengaruh ke target kita, misalnya kayak suami atau orang tua atau kemudian nanti pacarnya bisa, siapalah. Yang intinya ada dua point of view gitu. Setelah kita targetnya ketemu, kita akan ngomong tentang copywritingnya. Konten apa yang kita mau sesuaikan, mau kita kasih ke mereka. Bisa berupa brand awareness, atau bisa
membutuhkan lead, macam-macam. Artinya tidak melulu langsung ke closing, karena untuk closing biasanya butuh banyak banget waktu. Kan tadi Pak Ustadz tadi, Pak Haji tadi sempat bilang kalau misalnya ternyata yang salah apa nih, saya udah nyoba iklan, udah membuat kopi sebaik mungkin, tapi ternyata masih keliru atau mungkin masih belum maksimal hasilnya. Nah, untuk itu kita bisa bikin semacam A/B testing, bisa nyoba sampai 5 atau 10 akun iklan, 10 konten yang akan dipakai untuk iklan. Jadi langsung disiapkan aja banyak, kira-kira dengan target 1 kontennya seperti apa, untuk target 2 kontennya seperti apa. Jadi langsung dites aja sekalian. Jadi biar tahu kelihatan. Kalau untuk ngisi ini udah tahu ya, untuk setting cara sebelum mulai kita harus setting ini dulu. Setting setting iklannya tuh loh. Setting pengaturan dari akun iklannya tuh loh. Karena ada yang deposit, ada juga yang pakai kartu kredit atau debit. Oke. Nah, kita langsung aja deh, anggap aja udah ini ya, udah isi semua kan ya. Ini udah jam 12 nih. Oke, kita langsung coba aja. Misalnya tadi kita ngomong lead, kita coba yang get promote lead ya. Ini ada 6 sih variannya. Yang pertama kita nge-post ke Instagram post, atau bisa jadi kita postingan di Facebook kita akan tampilkan juga di Instagram juga bisa. Atau kita bisa memperbanyak atau jasa yang besar-besar, targetnya adalah semakin banyak conversion. Conversation ya. Oke. Jadi semakin banyak komunikasi semakin bagus. Yang ketiga promote page. Promote ini biasanya untuk ini sih, untuk penguatan branding. Biasanya produk raksasa itu loh. Misalnya kayak produk nasional atau brand-brand nasional, dia lebih ke promote page-nya sih daripada kontennya. Karena tujuan dia memperbanyak follower juga diperkuat, jumlah followernya, jumlah likes-nya. Terus yang keempat, nah ini kemarin ditanya sama lupa. Siapa Mas yang Jakarta kemarin ya, yang punya kelas oh ya, yang anak-anak tadi. itu. Yang anak-anak tadi ya. Oke, siap. Yang Cengkareng. Oke. Cengkareng. Jadi kalau misal targetnya adalah di lokal, maksudnya memperkuat marketing lokal, dia bisa pakai promote ya bis lokal. Jadi dengan iklan yang ini kita bisa langsung mentarget orang-orang yang posisinya sekarang ada di sekitar kita. Nah, itu hebatnya Facebook. Facebook bisa tahu posisi kita di mana sekarang, dia tahu. Jadi kalau misalnya bengkel kan nggak mungkin ini ya, bengkel dari Jakarta terus iklannya di Papua kan juga susah. Makanya untuk yang lokal-lokal gini biasanya dia pakai ini. Jadi harapannya masyarakat di sekitarnya jadi tahu tentang kita loh. Nanti akan diarahkan ke lokasinya. Nah, kalau ini Get More Website Visitor ini dia akan diarahkan ke landing page, gak harus website sih, tapi landing page kalau menurut saya. Nah, jadi, itu tadi belum cerita landing page tuh Mas Yota. Penting nggak itu harus teman-teman tuh punya landing page gitu? Nah, itu berikutnya deh setelah ini. Boleh. Masih banyak ya ternyata ya. Udah mau jam 12 lagi kurang 5 menit ini. Wah, nggak. Terus yang ketiga, makanya materi ini banyak banget kalau sudah masuk materi iklan gini udah langsung fokus banget ini. Yang namanya Get More Leads. Leads ini tadi saya sebutkan, kita masuk ke dalam kita langsung mencari data si calon customer kita tuh. Nah, di sini bisa langsung ketemu emailnya atau teleponnya nih sebelah kanan tuh ini. Jadi misalnya kalau tadi contohnya properti, bisa jadi pembutuhan lead-nya misalnya open house. Nah, kalau kasusnya Mas Fikri misalnya coba gratis. Jadi kalau misalnya ada corporate yang pengen coba gratis, silakan kontak kita. Jadi iklannya kayak gitu Mas Fikri. Jadi, tapi ternyata sorry Mas Fikri tadi ada
revisi karena dia itu produknya itu bukan produk yang fix, sudah software sudah jadi, softwarenya dia kan berdasarkan pesanan. Nah, mungkin nanti beda lagi polanya. Oke, tetap harus punya ini Mas, harus punya apa namanya produk sampel Mas. Meskipun kita project tetap harus produk sampel. Misalnya ada development misalnya, mau nggak mau kita harus punya satu web yang bisa disajikan sih. Jadi bisa dicoba. Kan juga pengen tahu nih admin dashboard-nya kayak apa, terus nanti fungsi-fungsinya kayak apa. Kadang kan juga tuh kayak gitu Mas Fikri. Meskipun mungkin project. Sekalian jawab pertanyaannya Mas Fikri nih. Mungkin sekalian jadi gini, oke. Kalau enggak polanya ya kayak coba gratis tadi, polanya gini. Kalau apa namanya misalnya tak buatin deh jadi jasa nanti 3 bulan gratis gitu kan. Enggak usah bayar di depan. Kalau misalnya enggak ada peningkatan atau apa mungkin bisa enggak usah bayar kan juga bisa juga. Atau setahun mungkin itu. Oke, silakan lanjut. Oke. Jadi ini untuk itu Mas bisa untuk nge-grab data si calon customer kita loh. Oke, next ini kita ini ada privasi policy. Ini juga perlu karena kadang informasi yang diperoleh terus kita jual lagi tuh loh, itu juga nggak boleh sebenarnya. Kayak bocor kan jadinya ininya apa namanya informasi ininya. Nah, ini terakhir reviewnya. Ini mau sekalian dicoba Pak Mas Jul? Teman-teman gimana? Mau nyoba atau gimana nih? Ini karena kebetulan Facebook saya yang ini bukan untuk jualan nih. Oke. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Mas Yuta kasih sedikit ini, nggak apa-apa tester untuk supaya misalnya apa ya Mas Yuta? Ini aja promote Selamat Idul Fitri kan karena cocokan gini. Ada nggak? Nah kalau promote berarti bukan lead sih, bukan lead generator. Bukan lead ya? Oh nggak cocok tadi, ya? Nggak cocok. Kalau lead tadi itu contoh. Yang lead apa? Yang lead apa contohnya? Nah lead harus. Nah yang lead ini malah harusnya Mas Riki bisa coba nih. Kalian ini Mas bisa apa namanya? Misalnya ada corporate itu kita bisa sharing belum jadi aplikasi, tapi lebih ke apa ya? Rencana project itu loh, Mas. Kira-kira konsultasi itu loh. Kira-kira saya punya permasalahan IT seperti ini, nanti solusinya kayak apa? Nah, konsultasi gratis gitu ya? Betul. Jadi mungkin misalnya kalau ternyata untuk develop butuh cost misalnya untuk programmer segala macam, bisa jadi kita mulai dengan konsultasi. Nah, ini juga berlaku tadi misalnya kayak properti kan kadang nggak harus bisa closing nih, kadang juga konsultasi dulu gitu. Dan ini juga bisa masuk lagi tuh siapa yang mau konsultasi online, tapi syaratnya harus ngisi formnya dulu, nanti kita bisa kontak dia via email atau via nomor telepon yang ditinggalin gitu. Oke, siap. Wah ini udah terasa Mas Yuta jam 12. Oke teman-teman, jam 12 nih mau lanjut atau off dulu, nanti kita sambung di WA. Mungkin gitu aja sih Mas. Yang mau, ya mungkin gitu aja sih. Udah pada kamu WA kan ya? Udah WA. Udah di grup kan? Udah pada di grup semua. Ada. Nah tadi ini pertanyaannya, jawabannya Mas Fikri mungkin salah satunya ada barangkali tadi yang disampaikan Mas Yuta, konsultasi gratis mungkin karena barangnya bukan apa namanya udah langsung siap pakai gitu ya, mungkin itu. Atau saya kalau sharing sedikit, saya Mas Fikri kadang ini Mas Fikri tak buatin dulu, nanti kalau cocok silakan baru bayar. Jadi ada effort sih, memang ada effort ya, namanya juga ini kalau itu PPT-nya. Oke, PPT-nya nanti di grup ya. Jadi siap. Mungkin juga bisa gitu juga, bisa dibuatin dulu, kalau misalnya ada peningkatan baru bayar juga boleh. Yes. Mas sebenarnya bisa ini Mas, bisa menguatkan brandingnya Mas. Misalnya Mas Fikri tadi penguatan branding di perusahaan IT gitu ya. Jadi apa namanya suaranya hilang. Oke. Sorry. Udah. Oke. Jadi udah. Kita juga. Halo ya, suaranya hilang. Oke, sorry. Udah jam 12 soalnya, jadi mulai.
Oke, yaudah nanti nggak apa-apa. Kita lanjut di grup, kita sambung di grup WA aja ya. Mas Yuta? Siap. Kita sering sambung di grup WA nanti. Boleh. Terima kasih teman-teman semua. Pasti belum puas. Oh, saya juga masih belum puas. Nanti kita lanjut ke grup WA. Terus mudah-mudahan habis Lebaran, kayak tadi di awal saya sampaikan, habis Lebaran mudah-mudahan kita bisa nanti intensif. Tapi untuk awal sementara kita coba mau bikin untuk video dulu untuk membantu nanti biar jelasin kayak cuma tutorial kayak begini, biar nih ini ada videonya nih. Nah, nanti tinggal jelasinnya kita bisa diskusi gitu loh. Coaching atau apa ya, mentoringnya kan gitu ya. Gitu ya. Harapannya gitu. Mas Jota nanti kita mulai siapin video Mas Jota habis Lebaran ini. Gitu ya. Itu dulu teman-teman, hari ini adalah hari terakhir kita workshop online selama Ramadan dan juga ini puasa yang besok kita udah mau Lebaran. Mohon maaf apabila banyak kata, ucapan, tindakan yang mungkin kurang menarik. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekalian kami dari Praksis dan dari ASA mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran bersama keluarga. Di rumah aja kata